Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal di materi statistika yang sering keluar di ujian-ujian sekolah. Kali ini ada satu contoh soal yang juga saya ajarkan di kelas pada saat saya mengajar. Nah, di sini ada sebuah diagram batang. Kemudian untuk soalnya sendiri, jika jumlah siswa di sekolah B sebanyak 21 siswa, berapakah jumlah siswa di sekolah A dan jumlah siswa di dua sekolah tersebut? Nah, kita bisa perhatikan di sini diagram batangnya itu dia terdapat kotak-kotak gitu ya. Nah, ini. Nah, poinnya, jadi poin dari soal ini bisa kita garis bawahi, jumlah siswa di sekolah B itu sebanyak 21 siswa. Nah, kemudian kita perhatikan di diagram batangnya, jumlah siswa di sekolah B itu dilambangkan menggunakan diagram batang dan jumlah kotak di dalamnya itu ada 3 buah kotak. Jadi 21 siswa ini akan kita bagi dengan 3. 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Jadi satu kotak di sini mewakili 7 siswa. Kemudian kita bisa langsung ke pertanyaannya. Berapakah jumlah siswa di sekolah A? Jadi jumlah siswa di sekolah A itu tinggal kita lihat kotaknya. Kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali dengan satu kotak itu mewakili 7 siswa. Berarti 4 dikali 7 yaitu 28 siswa. Nah, kemudian ke pertanyaan yang kedua, jumlah siswa di dua sekolah tersebut. Berarti jumlah siswa di sekolah A ditambah dengan jumlah siswa di sekolah B. Nah, karena kebetulan di sini kita sudah tahu jumlah siswa di sekolah A dan jumlah siswa di sekolah B, yaitu 28 dan 21, bisa langsung kita jumlahkan ya, 28 ditambah 21 yaitu 49. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada contoh soal yang sekolahnya itu banyak, misalnya ada 6 sekolah di sini gitu ya. Jadi tidak perlu kita hitung sekolah A jumlah siswanya segini, sekolah B segini, sekolah C segini, nggak perlu kayak gitu. Jadi kita pakai cara cepat, yaitu kita hitung kotaknya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan nanti di sini ada sekolah-sekolah lain, kotaknya ada berapa, kita hitung semuanya. Kemudian tinggal kita kalikan dengan 7. Jadi kan kita hitung tadi sekolah A dan B kotaknya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tinggal 7 dikalikan dengan satu kotak mewakili 7 siswa. 7 dikali 7, 49 siswa. Untuk contoh soal yang kedua, di sini disajikan sebuah tabel yang berisi mata pelajaran, yaitu fisika, kimia, matematika, dan biologi, kemudian jumlah pesertanya, yaitu 12, 10, 15, dan 8. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah sudut pusat yang mewakili banyak peserta OSN matematika adalah titik-titik-titik derajat. Berarti dia dimintanya dalam satuan derajat. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada saat menyelesaikan soal seperti ini adalah kita jumlahkan dulu semua pesertanya. Jadi kita tulis di sini jumlah. Yang pertama dari mata pelajaran fisika itu ada 12 siswa. Kemudian kimia ada 10, jadi 12 ditambah 10. Kemudian matematika ada 15. Dan terakhir biologi ada 8 siswa. Nah, jika kita jumlahkan semuanya ada 45 siswa atau 45 peserta. Kemudian untuk menghitung sudutnya matematika, kita lihat
Peserta OSN Matematika itu ada 15 peserta. Berarti kita tuliskan di sini 15 per jumlah seluruh peserta yaitu 45. Kemudian kita kalikan dengan, karena di sini dimintanya dalam satuan derajat, berarti kita kali dengan 360 derajat. Sama dengan, kita sederhanakan 15 dan 45 sama-sama bisa kita bagi dengan 15. 15 dibagi 15 itu 1, per 45 dibagi 15 itu 3, dikali 360 derajat. 1 dikali 360 derajat dibagi 3, hasilnya adalah 120 derajat. Jadi sudut pusat yang mewakili banyak peserta OSN Matematika adalah 120 derajat. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini disajikan tabel yang berisi skor dan frekuensinya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan nilai rata-ratanya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mengalihkan skor dengan frekuensinya. Saya akan menuliskan di atasnya sini hasil kalinya. 1 dikali 5 itu 5, kemudian 2 dikali 2 itu 4, 3 dikali 4 itu 12, dan 4 dikali 4 itu 16. Kemudian langkah kedua, kita jumlahkan semua frekuensinya. 5 ditambah 2, 7, ditambah 4, 11, ditambah 4 yaitu 15. Akan saya tulis di sini. Kemudian kita juga harus menjumlahkan hasil dari yang di atas ini. 5 ditambah 4 ditambah 12 ditambah dengan 16, hasilnya adalah 37. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya, atau kalau di statistika rata-rata itu disimbolkan dengan X bar seperti ini ya, sama dengan jumlah skor dikali frekuensinya ini yaitu 37, kita bagi dengan jumlah frekuensi yaitu 15. 37 dibagi 15 hasilnya adalah 2,47. Contoh soal yang keempat, di sini disajikan data tunggal. Kemudian kita disuruh menentukan modus dan median dari data tersebut. Nah, jadi langkah pertama untuk menentukan modus ataupun median adalah kita harus mengurutkan data yang ada dari yang nilainya terkecil ke yang nilainya terbesar. Pertama kita akan mengurutkannya dulu. Yang pertama adalah 4, kemudian 5, yang sudah kita tulis kita coret ya untuk mempermudah. Kemudian 5 lagi, kemudian ada 5 lagi, kemudian ada 6, kemudian ada 6 lagi, ada 6 lagi, dan masih ada 6 lagi, kemudian ada 7, kemudian ada 7,5, dan terakhir ada angka 8. Setelah berurutan seperti ini, kita bisa menentukan yang pertama yaitu modusnya. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi bisa kita perhatikan di deretan ini, data yang paling sering atau paling banyak muncul yaitu angka 6. Jadi modusnya adalah 6. Kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk menentukan median. Nah, median itu adalah data tengah. Pertama kita harus melihat dulu apakah data yang ada ini merupakan data yang ganjil atau data yang genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi banyaknya data itu ada 11, yang berarti data yang disajikan ini merupakan data
ganjil. Jadi kita bisa menggunakan rumus X buka kurung N ditambah 1 dibagi 2, dengan N sendiri adalah banyaknya data. Kemudian sama dengan X buka kurung N banyak data tadi ada 11 ditambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan X 11 ditambah 1 yaitu 12 dibagi 2 adalah 6. Berarti mediannya terletak di data ke-6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti median dari data ini adalah 6. Kemudian contoh soal yang kelima, diberikan suatu data, kemudian kita diminta untuk mencari jangkauan dari data tersebut. Jangkauan atau range itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Kalau kita perhatikan pada data yang disediakan, data yang terbesar di sini adalah 19. Kemudian data yang terkecil adalah 5. Berarti kita bisa mencari rank-nya dengan rumus X maksimum dikurang dengan X minimum, atau data terbesar dikurang dengan data terkecil. Berarti di sini 19 dikurang 5 yaitu 14. Jadi jangkauan atau rank-nya adalah 14.